Dinas Luar Negeri Wali Kota pastikan pemerintahan berjalan optimal. Persiapan jelang bulan timbang hingga sidak gas melon di sejumlah tempat usaha. Kembangkan kompetensi, pendidikan dan pelatihan digelar di berbagai instansi. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Agar pemerintahan tetap berjalan optimal, Wali Kota Maidi berupaya memberikan arahan meskipun sedang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri. Sementara itu, di acara Kopdar Komunitas Penggilingan Padi dan Beras, Wali Kota mengungkapkan ketahanan pangan di Kota Madiun meraih skor 85,32. Wali Kota Madiun Maidi saat ini sedang melaksanakan dinas luar negeri ke Amerika Serikat. Meski berada ribuan kilometer jauhnya dari Kota Madiun, Wali Kota tetap berupaya agar pemerintahan berjalan aman dan lancar. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menggelar rapat dengan seluruh OPD, camat, lurah, BUMD, kepala sekolah dan pengawas sekolah secara daring pada Rabu 2 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengecek sejumlah kegiatan yang saat ini belum selesai. Salah satunya pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum bagi warga. Menurut Wali Kota, proyek pembangunan di Kota Madiun mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri. Untuk itu, progresnya harus sesuai. Jangan sampai terjadi masalah hingga mengakibatkan molor dari jadwal. Selain itu, Wali Kota juga membahas penggunaan anggaran dalam perubahan APBD 2023, serta menginstruksikan OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota menghimbau agar seluruh program dan kegiatan yang akan dijalankan sudah melalui persetujuannya. Karena itu, meski berada jauh dari Kota Madiun, Wali Kota tetap meminta OPD untuk memberikan laporan secara berkala. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komunitas Penggilingan Padi dan Beras atau KPPB Kota Madiun menggelar kopi darat atau kopdar yang berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun, Sabtu 29 Juli 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan capaian ketahanan pangan Kota Madiun yang memiliki indeks terbaik dibandingkan sejumlah kota lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun indeks ketahanan pangan Kota Madiun lebih tinggi dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya yang meraih skor 81,59. Karenanya, Wali Kota berharap kondisi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu pula, sejumlah kebijakan diterapkan Wali Kota, salah satunya menghidupkan kembali lahan tidur di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun menghimbau orang tua yang memiliki balita untuk mendukung gerakan deteksi dini stunting. Sementara itu, inovasi perekaman EKTP ke sekolah-sekolah masih terus dilakukan di Spenduk Capil Kota Madiun. Di sisi lain, agar penggunaan LPG 3 kg tepat sasaran, petugas gabungan melakukan pemantauan di sejumlah tempat usaha. Bulan Februari dan Agustus dikenal dengan bulan timbang. Maka dari itu, orang tua yang memiliki balita jangan sampai ketinggalan untuk mendatangi posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat.
Di sana, para anak-anak akan mendapatkan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Untuk saat ini, pemberian vitamin A tidak dilakukan pada bulan ini, melainkan diberikan pada Oktober mendatang. Maka dari itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, menghimbau kepada orang tua yang memiliki balita agar mendukung gerakan deteksi dini stunting. Di Kota Madiun, peringatan bulan timbang sudah dipersiapkan dengan matang. Seperti beberapa waktu yang lalu, dinas terkait menggelar pelatihan bagi kader posyandu. Mereka mendapatkan pembinaan terkait pemantauan tumbuh kembang pada balita. Para kader posyandu juga mendapatkan praktek pengukuran panjang badan serta berat badan menggunakan alat antropometri. Melalui kegiatan ini diharapkan pengukuran pada balita lebih optimal, juga bisa mencegah adanya stunting serta mengintervensi agar stunting bisa sembuh dan kembali normal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Setiap masyarakat yang telah mengantongi KTP elektronik berhak untuk menyalurkan hak pilih di pemilu 2024. Hal itu menjadi salah satu kepedulian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kota Madiun, khususnya bagi kalangan pemilih pemula yang baru akan menginjak usia 17 tahun. Untuk memaksimalkan perekaman KTP elektronik, Dispendukcapil kerap jemput bola ke berbagai sekolah. Upaya percepatan ini dilangsungkan mulai Agustus hingga September mendatang. Perekaman data KTP elektronik ini setidaknya menyasar 3.099 siswa SMA sederajat, khususnya warga Kota Madiun. Untuk saat ini mereka rata-rata masih berusia 16 tahun. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Madiun, Pujo Suprantio mengatakan, harapannya ketika para pelajar tersebut sudah berusia 17 tahun dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Lebih lanjut, pelajar yang saat ini masih berusia 16 tahun diminta mengikuti perekaman data. Lalu ketika telah berusia 17 tahun, KTP elektronik mereka akan dicetak langsung. Sementara bagi siswa yang belum melaksanakan perekaman di sekolah, mereka bisa menyambangi kantor Dispendukcapil Kota Madiun. Pujo menambahkan pihaknya juga membuka pelayanan saat hari libur, hari besar nasional maupun akhir pekan. Ini dalam rangka tahun depan kan pemilu, otomatis kalau pemilu salah satunya adalah sudah mempunyai KTP. Nah, untuk mempunyai KTP harus direkam dulu. Nah, untuk mengantisipasi anak-anak sekarang yang usia 16 dan pas pemilu itu usia 17, kita mulai rekam yang anak-anak usia 16 mulai sekarang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim gabungan yang terdiri atas Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Kota Madiun melaksanakan pemantauan di lapangan terkait penggunaan LPG 3 kg. Pemantauan dilakukan di sejumlah agen penjualan LPG, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Untuk itu, pemantauan juga dilakukan di sejumlah tempat usaha, yakni penyedia jasa laundry sebagai salah satu unit usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi. Selain laundry, unit usaha lainnya yang dilarang menggunakan LPG subsidi antara lain hotel, restoran, dan juga kafe. Subkoordinator Perekonomian Bagian Prekokesra Kota Madiun, Rizky Dwi Akbar menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena stok LPG saat ini aman. Namun penggunaannya juga harus tepat sasaran. Himbauannya kepada seluruh masyarakat Kota Madiun tidak perlu panik buying. Insya Allah untuk Kota Madiun kondisinya masih aman dalam gas LPG baru subsidi. Kemudian bagi pihak-pihak yang dilarang penggunaan gas LPG, tolong untuk kembali menggunakan gas di luar bersubsidi. Jadi pihak hotel, restoran, kafe, laundry untuk tidak lagi menggunakan gas LPG bersubsidi. Dari pemantauan lapangan ditemukan satu pelaku usaha laundry masih menggunakan LPG 3 kg. Untuk itu langsung dilakukan penukaran dengan LPG non-subsidi dengan pembayaran sesuai dengan harga gas di pasaran. Sales Branch Manager Pertamina Rayon 4 Kediri, Muhammad Salman Al-Farisi menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya mengembangkan keterampilan guru dan anak usia dini, Dinas Pendidikan Kota Madiun menggelar lomba bagi siswa-siswi dan guru PAUD.
Tak hanya itu, pendidikan dan pelatihan juga turut dilaksanakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah serta PMI Kota Madiun. Ini saya pasrahkan kepada juri karena di sini ada yang memberi. Halaman Dinas Pendidikan Kota Madiun nampak ramai. Terdengar riuh suara sorak-sorai supporter untuk menyemangati anak-anak yang telah berjibaku dengan papan kotak. Anak-anak PAUD ini tengah mengikuti lomba penyeberangan kolam buaya, di mana mereka harus melewati garis tanpa keluar dari kotak. Sementara itu, di lantai atas terlihat anak-anak menggunakan kostum berbagai macam profesi, mulai dari dokter, tentara, hingga wali kota, dan mereka tengah mengikuti lomba bercerita. Lismawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun mengatakan ada beberapa lomba yang diikuti oleh anak-anak PAUD, di antaranya lomba bercerita dan lomba keterampilan motorik. Lebih lanjut dijelaskan kegiatan ini digelar untuk menggali potensi anak sejak dini, termasuk membiasakan siswa untuk terbiasa tampil di depan publik melalui lomba bercerita. Tujuan kami adalah memang untuk menggali potensi anak itu sejak dini. Jadi sejak dini termasuk untuk lomba cerita ini bagaimana supaya anak-anak itu literasinya bagus dimulai sejak dini. Nah, sehingga diadakan lomba bercerita. Di hari sebelumnya juga digelar lomba dengan peserta guru PAUD menggunakan alat peraga edukasi untuk guru dan lomba pembelajaran berbasis Canva. Lismawati berharap kegiatan tersebut bisa dan mampu menggali potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun menggelar workshop pelayanan prima yang bertempat di Gedung Diklat Kota Madiun. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Umum, Pejabat Eselon 4, dan Subkoordinator di lingkungan Pemkot Madiun. Workshop yang digelar bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur itu berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2023. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun, Asmiasri, menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun, baik pelayanan antar OPD maupun kepada masyarakat. Harapan kepada ASN yang ikut yaitu satu, mampu memberikan wawasan agar mereka dengan sebaik-baiknya memberikan pelayanan. Yang kedua, untuk sebagai data dukung dalam mengikuti lomba khususnya bagi OPD pelayanan. Sebanyak 40 peserta mengikuti workshop selama 2 hari ini. Selama itu pula, mereka mendapatkan pengarahan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, yakni melalui narasumber Dr. Ari Cahyono dan Dr. Andes Zainal Mutakin. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggelar pelatihan bagi para karyawan yang ada di dinas tersebut. Pelatihan tersebut mengundang narasumber dari Yayasan Pendidikan Fitri Albasitu, yang merupakan lembaga pendidikan non-formal yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan digital marketing, digital analisis, hingga public speaking. Terkait kita, alhamdulillah kita lagi berbagi ilmu terkait digital marketing, apalagi data analis, mulai kontennya, kita penempatannya, bagaimana cara nge-share info yang benar, bagaimana menentukan hashtag, seru banget pokoknya. Diharapkan keterampilan serta kreativitas SDM Diskominfo Kota Madiun akan semakin meningkat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Boleh terlalu cepat, harus perlahan, tetapi sebanyak 30 fasilitator Palang Merah Remaja atau PMR yang ada di SMPN Sederajat di Kota Madiun mendapatkan pelatihan pembinaan fasilitator atau Training of Facilitator TOF dari PMI Kota Madiun. Mereka mendapatkan pelatihan terkait praktek tentang kepalang merahan hingga pertolongan pertama jika terjadi kegawat daruratan. Jadi kegiatan ini nantinya melatih para pembina PMR yang ada di sekolah-sekolah, baik itu dari SMP negeri maupun SMP negeri swasta MTSN se-Kota Madiun. Lebih lanjut,
Dirinya mengatakan tujuan pelatihan ini juga untuk membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI di masa depan. Melalui pelatihan fasilitator ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan ilmu mengenai pembinaan dan pengembangan karakter kepalang merahan untuk remaja di sekolah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Malam pengesahan pendekar yang digelar Perguruan Pencaksilat OCC Pangastuti dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh yang telah berjuang keras mendidik para pesilat hingga akhirnya disahkan. Wali Kota menjelaskan, Kota Madiun telah berkembang pesat. Kini, berbagai keajaiban dunia telah dibangun untuk masyarakat Kota Madiun. Bahkan ke depan, Wali Kota berencana untuk menambahkan berbagai landmark dunia seperti kincir angin Belanda dan menara jam Big Ben di Inggris. Bahkan, patung Liberty di Amerika Serikat. Selain itu, Monas dari Jakarta akan diboyong ke Kota Madiun. Karena itu, melihat Kota Madiun yang sudah berkembang pesat ini, Wali Kota Madiun Maidi menginginkan para pendekar ikut serta menjaga kota ini untuk menjadi lebih aman, damai, dan nyaman bagi semuanya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan khas bulan Suro di berbagai perguruan pencaksilat di Kota Madiun terus tersaji. Perguruan pencaksilat di Kota Pendekar satu persatu telah menggelar acara masing-masing, seperti Paguyuban Persaudaraan Setihati yang menggelar kegiatan suran. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir memenuhi undangan dalam kegiatan tersebut. Wali Kota mengatakan, berbagai kegiatan suro yang tersaji merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan para sesepuh terdahulu. Momentum untuk mengenang para pendahulu dan meneladani serta mengamalkan apa yang sudah diberikan. Hal itu perlu sebagai pembelajaran demi kehidupan yang lebih baik ke depan. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada paguyuban yang telah banyak berkontribusi untuk Kota Madiun, baik melalui masukan yang membangun hingga turut menjaga kondusivitas di Kota Pendekar. Apalagi SH Panti 1903 merupakan perguruan pencaksilat tua di Kota Madiun. Banyak teladan yang telah diberikan. Wali Kota menambahkan, Kota Madiun cukup banyak perguruan pencaksilat, pun satu dengan lainnya memiliki berbagai perbedaan. Namun, perbedaan tidak boleh menjadi perdebatan, tidak boleh menjadi akar permusuhan, dan sebaliknya, perbedaan wajib dimaknai kekayaan yang menyimpan potensi besar. Wali Kota juga mengajak untuk selalu menjaga Kota Madiun dari segala ancaman yang merugikan. Kota Madiun harus selalu kondusif, aman dan nyaman untuk siapa saja, baik untuk warga Kota Madiun maupun para wisatawan yang datang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suro di Kota Madiun terbukti aman dan nyaman. Berbagai kegiatan khas bulan Suro yang digelar sejumlah perguruan pencaksilat di Kota Pendekar berlangsung sukses. Terbaru, kegiatan Suron Agung yang digelar Persaudaraan Setihati Winongo Tunas Muda Madiun, Pusat Indonesia, Minggu 30 Juli 2023. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Winongo Kota Madiun itu berlangsung sukses dari awal hingga akhir gelaran. Tak heran, Wali Kota Madiun Maidi pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu memang hadir memenuhi undangan kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota menyebut Pendekar Madiun terlihat seram dari luar, namun sejatinya berjiwa halus di dalam. Hal itu terbukti dari sejumlah gelaran yang sudah tersaji. Tidak ada permasalahan mengemuka, hadirnya pendekar malah turut menjaga keamanan kota. Wali Kota mengajak tren positif itu untuk terus selalu dijaga dan ditingkatkan. Wali Kota ingin Pendekar Madiun bisa menjadi contoh dunia, contoh sosok pendekar yang baik,
contoh pendekar yang berjiwa satria dan bermanfaat bagi sesama. Hal itu penting untuk kemajuan Kota Madiun. Apalagi Kota Madiun sudah berubah lebih baik kini. Ada banyak perubahan terjadi, pun banyak dikunjungi wisatawan kini. Pendekar harus ikut berkontribusi, mewujudkan Kota Madiun yang lebih baik lagi. Terakhir, Wali Kota juga mengucapkan selamat hari jadi kepada PSHW Tunas Muda. Seperti diketahui, kegiatan Suron Agung sekaligus untuk memperingati HUT ke-120 perguruan. Wali Kota berharap usia tua tetapi penampilan tetap harus muda. Diskonfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke pasar barang antik. Terus tonton Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.